Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatnya, atas berbagai limpahan karunia-Nya, dan juga atas berbagai limpahan nikmat-Nya yang Ia berikan kepada kita semua, yang mana dengan berbagai nikmat tersebut kita pergunakan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke tempat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat bertangkaikan salam kepada sang junjungan alam, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari dikisahkan bahwasanya Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Malaikat Jibril datang membawakan sebuah nasihat, yang mana pada hakikatnya nasihat tersebut ditujukan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Kata Malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu." Kata Malaikat Jibril, "Isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyit, akan tetapi ingatlah, engkau pasti akan mati." Kemudian Malaikat Jibril melanjutkan, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu." Dan cintailah apapun yang engkau cintai, cintailah apapun yang engkau senangi, akan tetapi ingatlah, fa innaka mufarikuhu, apapun yang engkau cintai itu akan berpisah denganmu. Kemudian Malaikat Jibril melanjutkan lagi, "Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Muhammad, kerjakanlah apapun yang ingin engkau kerjakan, fa innaka majziyun bih, akan tetapi ingatlah, engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan yang setimpal atas apa yang engkau kerjakan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 3 pesan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya ini ditujukan dan menjadi perlindungan kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan Malaikat Jibril yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesukamu, akan tetapi ingatlah, engkau pasti akan mati. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Terlebih lagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad, paling lama umur kita hanya berada di angka 60 sampai 70 tahun. Maka dengan sisa waktu yang singkat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita 2 jalan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita 2 pilihan, yang mana 2 pilihan tersebut yang akan menentukan nasib hidup kita nanti di hari kiamat nanti. 2 jalan tersebut, yang pertama adalah jalan kebaikan dan yang kedua adalah jalan kejahatan.
Terserah jalan manakah yang ingin kita lalui, jalan yang manakah yang akan kita tempuh, jalan manakah yang ingin kita jalani. Akan tetapi ingat pesan malaikat Jibril, fa innaka mayyit, engkau pasti akan mati. Orang yang cerdas adalah orang yang sibuk dalam beramal. Orang yang cerdas adalah orang yang sibuk dalam mengerjakan amalan kebaikan. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang sibuk mengumbar aib keluarganya, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Seakan-akan ia mengira dirinya ia akan pasti selamat dari segala macam huru-hara yang terjadi di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib man syi'ta. Cintailah apapun yang engkau cintai. Cintailah apapun yang engkau senangi. Fa innaka wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Akan tetapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan apapun yang engkau cintai itu. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terlalu melebihi cinta kita kepada sesuatu, apalagi melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi akan tiba masanya sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi sesuatu yang kita benci. Begitupun sebaliknya, janganlah kita terlalu melebihi sesuatu, melebihi membenci sesuatu, yang mana kelak suatu saat nanti justru itu akan menjadi sesuatu yang kita cintai. Yakin dan percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita cintai, apapun yang kita senangi, apapun yang kita sukai, itu semua pasti akan berpisah dari kita. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, sudah pasti dialah yang akan meninggalkan kita. Apakah itu harta, tahta, jabatan, anak, istri dan lain sebagainya. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, sudah pasti kitalah yang akan meninggalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan malaikat Jibril yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah apapun yang ingin engkau kerjakan. Kerjakanlah apapun yang ingin engkau mau. Akan tetapi ingat, fa innaka majziyun bih. Engkau pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasan yang setimpal kepadamu. Kelak apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarrah, ia pasti akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan walaupun sebesar zarrah, ia juga pasti akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap remeh sebuah kesalahan. Janganlah kita menganggap remeh sebuah kemaksiatan, sebab kita tidak pernah tahu dosa manakah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Begitupun sebaliknya, janganlah kita terlalu menganggap remeh sebuah kebaikan, sebab kita tidak pernah tahu amalan yang manakah yang pernah mungkin kita lakukan, yang justru amalan yang kecil itu yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Boleh jadi amalan kecil yang pernah kita lakukan, justru itulah yang menjadi Allah ridho dan rahman dan rahim kepada kita. Begitupun juga sebaliknya, boleh jadi amalan keburukan yang kita lakukan itu mungkin kecil dan mungkin jarang kita sadari, namun ternyata itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.